Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Promotor dan Tim Penguji, Saudara Promo Vendus. Sebelum mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat. Saudara sudah bisa melangkah ke tahapan akhir ujian terbuka setelah menjalani proses kurang lebih 9 tahun. Saya kira waktu 9 tahun ini cukup lama kalau kita hitung dari masa kelahiran. Itu anak 9 tahun sudah kelas 3 MI Istiqomah Sambas. Hitung dari kelas 1 MI Sambas sudah kelas 3 SM. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, apa perbedaan antara pengembangan modal sosial MI Istiqomah Sambas Purbalingga dengan pengembangan MI Istiqomah Sambas Purbalingga melalui modal sosial? Kalau pengembangan MI Istiqomah Sambas melalui modal sosial, maka modal sosial sebagai strategi pengembangan dijelaskan. Kalau pengembangan modal sosial MI Istiqomah Sambas Purbalingga, kalau pengembangan modal sosial MI Istiqomah Sambas Purbalingga, modal sosial sebagai objek pengembangan. Objek pengembangan. Arah analisis dalam disertasi ini ke yang pertama atau ke yang kedua? Strategi ya. Tapi ada beberapa catatan yang mungkin perlu saya sampaikan untuk penyempurnaan disertasi ini ke depan terkait dengan perbedaan dua hal tadi. Pertama, dari modal sosial bisa dilihat dari perspektif pelaku dan masyarakat. Dari perspektif pelaku, untuk modal sosial trust misalnya, selain ada trust kan ada jaringan. Analisa diarahkan ke upaya membangun reputasi demi peningkatan modal sosial trust. Sedangkan dari perspektif masyarakat, analisa diarahkan ke apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat, kemudian direspon dan ditindaklanjuti agar trust masyarakat meningkat. Itu poin pertama, perbedaan antara pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Poin kedua, modal sosial sebagai objek yang dikembangkan, di mana keberhasilannya mempunyai dampak ikutan positif. Lalu yang kedua, modal sosial sebagai instrumen strategis untuk realisasi output, outcome bagi pengembangan lembaga. Dalam hal ini MI Istiqomah, kemudian output dan outcome-nya dianalisis. Saya kira ini lebih eksplisit perbedaan terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan. Lalu pertanyaan saya yang kedua, ketika presentasi tadi Promo Vendus sempat menyinggung tentang konsep tangible ya. Saya menanyakan kepada Promo Vendus ya, ditilik dari teori manajemen tentang intangible asset, apa kesamaan dan perbedaan modal sosial dengan intangible asset yang bisa Promo Vendus jelaskan? Intangible capital, salah satu di antaranya adalah modal sosial, dan di antaranya adalah skill, kapabilitas dan seterusnya. Itu masuk dalam intangible capital. Kalau meminjam istilahnya Pak Ketua mungkin masih belum level dokter.
pertanyaan terakhir. Bisa menjawab itu. Akurat atau enggak? Yang ketiga, apa yang bisa Promovendus rekomendasikan bagi madrasah atau sekolah yang kondisinya possible untuk pengembangan modal sosial dan madrasah sekolah yang kondisinya plausible untuk pengembangan modal sosial? Karena kalau saya lihat di saran ini masih sifatnya silakan, mungkin ada penjelasan tambahan. Untuk sekolah atau madrasah yang possible untuk pengembangan modal sosial, yang pertama sekali adalah bagaimana membuka jaringan-jaringan itu. Dan jaringan itu lebih sifatnya bukan individual, tapi jaringan yang bersifat komunitas. Kemudian bagi sekolah yang impossible, yang mungkin kemungkinan kecil untuk berkembang, maka yang dikuatkan pertama kali adalah trust yang ada di dalam itu. Persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian dalam sebuah yayasan itu bisa klik. Yang sering terjadi adalah konflik internal itu. Yang paling sulit adalah bagaimana menyeimbangkan yayasan. Yang internal itu bagus dulu, klik dulu, baru kemudian yang eksternal. Tidak mungkin kemudian sebuah lembaga atau yayasan ketika internal tidak klik, maka dia tidak mungkin akan bisa keluar. Ya, terima kasih karena jawabannya sudah cukup panjang, jadi lumayan. Terima kasih Bapak Ketua, mungkin.